Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan matematika. Kali ini akan kita bahas subbab geometri. Langsung aja yuk kita ke soalnya. Yang pertama, kita diminta menentukan luas persegi ABCD. Jika diketahui luas persegi di dalamnya masing-masing 1 cm persegi, lalu ada 4 dan 9 cm persegi. Baik, di sini ada persegi ya, di dalamnya ada 1, 4 sama 9. Langkah pertama adalah kita cari sisinya dulu untuk yang persegi yang pertama. Ini kalau luasnya 1, sisinya berapa? Sisinya 1 ya. Kalau luasnya 4, panjang sisinya 2. Kalau luasnya 9, panjang sisinya 3. Nah, tinggal kita menentukan BC. BC itu berarti 1 ditambah 2 ditambah 3, 6 ya. Sehingga luas ABCD-nya itu adalah 6 dikali 6, 36. Jawabannya adalah yang D, 36. Lanjut di nomor berikutnya, di nomor 2. Di nomor 2 diketahui gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan P A, B adalah negatif 4. Jika P dicerminkan terhadap sumbu X kemudian digeser 4 satuan ke bawah dan 2 satuan ke kiri, maka gradien garis yang melalui P aksen dan O 0,0 adalah 6. Titik P-nya ini berapa? Baik, di sini ada gradien garis ya, diketahui gradien garisnya itu adalah negatif 4. Perlu kita ketahui kalau gradien itu berarti rumusnya adalah B per A. Ya, sehingga di sini B per A-nya kan negatif 4. Berarti kita dapatkan untuk B-nya kita kali silang, B-nya ini adalah negatif 4A. Nah, sekarang di sini dari titik P kita cerminkan terhadap sumbu Y. Setelah dicerminkan itu digeser ya, 4 satuan ke bawah, 2 satuan ke kiri. Dan ada gradien garis yang melalui P aksen itu 6. Oke. Sekarang kita bahas dulu untuk yang refleksinya ya, dicerminkan. Jadi di sini ada titik P. Titik P-nya kan A, B ya. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Kita refleksikan itu kita dapatkan A, negatif B. Nah, setelah kita refleksikan, kita translasi, digeser 4 satuan ke bawah, 2 satuan ke kiri. Karena ke bawah berarti negatif 4. Nah, sekarang kalau 2 satuan ke kiri, ya berarti X-nya ini negatif 2. Nah, jadi dari titik ini, setelah kita refleksikan, kita translasikan. Kita dapatkan A kurangi 2 min B min 4. Nah, baru di sini diketahui kan gradiennya 6 ya, dari bayangan P aksennya, di mana gradien min B min 4 per A min 2 itu sama dengan 6. Tinggal kita kalikan silang, 6 dikali A min 2, ini sama dengan min B min 4. Kita kali silang dapat 6A, ini dapat negatif 12, ini min B min 4, ini 6A min 12. Nah, B-nya tadi sudah kita dapatkan, B-nya ini negatif 4A. Nah, kita substitusikan. Nah, baru kita dapatkan, kumpulkan A-nya di ruas kiri, ini dapat 2A, lalu kumpulkan, ini kita dapatkan 8. Sehingga kita dapatkan untuk A-nya sendiri adalah 8 bagi 2, yaitu 4. Karena A-nya 4, kita bisa dapatkan untuk B-nya. B-nya ini min 4A. Jadi B-nya ini negatif 16. Jadi titik P-nya itu adalah 4, negatif 16. Jawabannya adalah yang E. Soal yang nomor 3. Pada gambar di samping, jika CE adalah garis bagi sudut ACB, maka besarnya X adalah dalam satuan derajat. Baik, di sini ada segitiga, ya, segitiganya siku-siku. Karena segitiganya siku-siku, di sini berarti bisa kita tentukan C ya, dengan cara 180 dikurangi 90 dikurangi 40.
kita dapatkan? Ya, untuk sudut C-nya sendiri ini adalah 50 derajat. Nah, karena CE garis bagi berarti dia membagi sudut sama besar ya, 25 derajat, 25 derajat. Nah, sekarang kita lihat segitiga EBC untuk mendapatkan X-nya. Nah, untuk mendapatkan X berarti 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 25 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat. Jawabannya adalah C. Lanjut lagi di nomor 4 ada jajar genjang ABCD. Lalu dalam jajar genjang ada segitiga EFG di mana segitiga EFG ini luasnya 6. Dan DE sama dengan EF sama dengan sepertiga CD ya. Nah, kita diminta menentukan luas ABCD. Sekarang kita lihat luas segitiga EFG. Berarti untuk luas segitiga EFG ini luasnya kan 6 ya, sudah diketahui. Ini setengah dikali EF dikali FG ya untuk luas segitiganya. Nah, sekarang untuk EF ini kan diketahui di soal ini sepertiga CD. Nah, karena EF sepertiga CD berarti kita kali dapat 1/6 CD dikali FG. 1/6 kita pindah ke ruas kiri dapat 36, FG kita pindah ruas ya, jadi dapat 36 per FG sama dengan CD. Nah, jadi CD-nya ini 36 per FG. Tinggal kita cari luas ABCD. Luas jajar genjang alas kali tinggi, di mana alasnya CD, tingginya ini berarti 2FG ya. Nah, tingginya 2FG. Sekarang di sini ya, untuk CD ini kita ubah 36 per FG. Tinggal kalikan dapat 72. Jawabannya adalah yang C. Lanjut di nomor berikutnya, di nomor 5, perbandingan balok HABFE dan HBCGF pada balok ABCD EFGH ini perbandingannya berapa? Nah, kalau kita perhatikan ya, antara HABFE ya sama HBCGF ya, cermati gambar di sini. Ini tuh sama ya, sama kalau dilihat di sini ya kan. Antara HBFE sama HBCGF. Ya, karena sama ya, berarti perbandingannya ini antara HABFE sama HBCGF ini 1:1. Oke ya, jadi jawabannya di sini untuk nomor 5 itu adalah yang C ya, 1:1. Lanjut di berikutnya di sini ada nomor 6, ada kubus lagi ABCDFGH, rusuknya 10. Nilai kosinus sudut antara garis GC dan bidang BDG. Baik, di sini ada kubus ABCDFGH, rusuknya ini 10 ya, rusuknya 10. Ada bidang BDG dan garisnya garis GC. Diminta mencari kosinus ya antara bidang BDG sama garis GC. Nah, ini sudutnya berarti yang ini nih ya, sudut OGC. Ini sudutnya yang warna kuning. Nah, kita tentukan dulu untuk OC sama OG ya, kalau GC nya ini 10. Nah, untuk OC sendiri ini kan setengah diagonal ruang ya untuk OC nya. Untuk OC berarti bisa kita dapatkan 5/2. Nah, sekarang tinggal menentukan OG. OG di sini berarti bisa kita tentukan dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 10 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat ya, 100 ditambah 50. Akar 150. Akar 150 itu adalah 5/6. Jadi untuk OG ini 5/6. Nah, karena kita diminta menentukan kosinus ya antara bidang itu ya, sudut OGC ya. Nah, karena kosinus itu kan berarti GC dibanding sama OG. Ya, jadi 10
ya, 10 per 5 akar 6. Nah, kita kalikan supaya bentuk rasional ya. Nah, ini dapat 10 per 30 akar 6. Sederhanakan dapat 1/3 akar 6. Jawabannya adalah yang E. Next, lanjut di nomor 7. Bayangan garis 4x plus 2y plus 5 sama dengan 0. Transformasi yang bersesuaian dengan matriks 0, negatif 1, 1, 1 dilanjutkan oleh rotasi pusat O ya sejauh 180 derajat. Baik, di sini berarti mulai dari yang belakang dulu ya. Untuk rotasi ya. Rotasi baru nanti ini yang matriksnya. Nah, di sini untuk rotasi berarti cosnya ini 180 derajat, sinnya 180 derajat. Kita masukkan ke rumus rotasi. Nah, ini berarti negatif 1, ini 0, ini 0, lalu yang ini sendiri itu negatif 1. Dikalikan sama transformasi matriksnya. 0 negatif 1, 1, 1, XY ya. Kita kalikan negatif 1 dikali 0 dapat 0, 0 dikali 1 dapat 0. Lanjut lagi, 0 dikali 0 dapat 0, negatif 1 kali 1 dapat negatif 1. Lalu lagi, negatif 1 kali negatif 1 dapat 1, 0 kali 1 dapat 0. 0 kali negatif 1, 0, negatif 1 kali 1, negatif 1. Baru deh kita jumlahkan, ini dapat 0, 1, negatif 1, negatif 1. Nah, ini kalikan nih sama XY-nya. Ini dikalikan sama XY-nya, kita dapatkan Y. Kalau ini min X sama min Y. Nah, jadi dari sini ya, kita dapatkan X aksennya itu sama dengan Y aksennya itu negatif X, negatif Y. Nah, kita cari Y-nya nih ya, cari Y-nya. Y-nya ini X aksen. Kalau di sini untuk X berarti min Y aksen. Ya, untuk X-nya. Nah, tetapi di sini kita ubah dulu yang Y-nya. Supaya aksen semua ya. Nah, Y-nya tadi yang ini ya, yang depan ini kita ubah sesuai yang atas ya. Y-nya itu kan X aksen. Sehingga untuk X itu adalah negatif X aksen, negatif Y aksen ya. Nah, jadi tinggal kita substitusikan pada bayangan garis di sini. Untuk X-nya itu negatif X aksen, negatif Y aksen, lalu untuk Y-nya X aksen. Kita kalikan dapat negatif 4X aksen, negatif 4Y aksen, ditambah 2X aksen, plus 5. Nah, baru deh yang sejenis kita kumpulkan dapat min 2X aksen, min 4Y, plus 5. Jadi bayangannya di sini adalah yang opsi A ya, min 2X, min 4Y, plus 5. Next, lanjut lagi di nomor berikutnya, di nomor 8. A dan B adalah dua buah lingkaran yang saling bersinggungan satu dengan lainnya. Di luar seperti tampak pada gambar. Berapakah luas daerah lingkaran dengan diameter AB? Nah, di sini kalau diameternya AB, ya berarti diameternya itu, ini ada 2, ada 3, diameternya 5. Nah, tinggal kita cari luasnya aja, karena diameternya 5, berarti luas lingkarannya 1/4 pi d kuadrat. Diameternya ini 5 ya, jadi 5 kuadrat 25, 25 per 4 pi ya, ini kurang pi, jadi ini jawabannya 25 per 4 pi. Oke, opsinya berarti yang E ya, 25 per 4 pi. Next, lanjut di nomor berikutnya, di nomor 9. Ada luas daerah diarsir pada gambar berikut adalah 28 cm persegi. Luas daerah cincin. Oke, kita akan mencari luas daerah cincin. Sebelumnya dari gambar ini kita pindah dulu ya. Ini ada gambar lingkaran sama ada segitiga ya. Dan ada daerah yang diarsir. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita beri nama dulu ya. Ini kita beri nama OABCD ya, OABCD.
Sekarang dilihat ya, untuk luas daerah yang diarsir kan sudah diketahui ya. Luas daerah yang diarsir itu kan 28. Dimana kalau bisa kita lihat di sini di gambar, luas yang diarsir itu adalah luas OCD dikurangi luas OAB ya, atau segitiga yang besar nih ya, OCD sama segitiga yang kecil ya, OAB. Nah, itu nanti kita dapatkan daerah yang diarsirnya. Nah, di sini ini kan luasnya ini ya. Kalau yang segitiga yang OCD ini kan R besar ya, atau jari-jari lingkaran besar. Namun kalau yang OAB ini jari-jari lingkaran kecil. Ya, jadi dapat setengah R besar kuadrat, setengah R kecil kuadrat. Nah, setengahnya kita keluarkan ya, dapat R yang besar kuadrat min R kecil kuadrat. Nah, ini setengahnya pindah di sini ya, jadi 56, lalu ini R besar kuadrat min R kuadrat. Nah, yang ditanya pada soal nomor 9 itu adalah luas daerah cincin. Nah, daerah cincin itu berarti luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Nah, kalau kita misalkan jari-jari lingkaran besarnya itu R besar, jari-jari lingkaran yang kecil itu R-nya R kecil ya. Jadi kita dapatkan PR besar kuadrat min PR kecil kuadrat. Pi-nya kita keluarkan ya. Nah, sekarang untuk yang R besar kuadrat min R kecil kuadrat itu kan 56 ya. Jadi kita dapatkan 56 pi. Jawabannya adalah yang C. Oke. Next kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 10. Persamaan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 dan dilanjutkan dengan translasi min 34. Ini persamaan bayangan lingkarannya ini berapa? Baik, yang pertama adalah dicerminkan ya, refleksi terhadap X sama dengan 2. Itu kita dapatkan X-nya berarti 2 dikali 2 min X, yaitu 4 min X. Kalau Y-nya tetap. Nah, setelah dari pencerminan itu dilanjutkan translasi ya, sama min 3, 4. Nah, kalau sudah ditranslasikan, ini kita dapatkan 1 min X sama Y plus 4. Untuk yang X aksennya ini 1 min X, untuk Y aksennya ini Y plus 4. Tinggal kita cari untuk X sama Y-nya dari sini ya. Kita pindah ruas, untuk X-nya itu kita dapatkan 1 min X aksen, kalau Y-nya Y aksen min 4. Nah, dari Y sama X yang sudah kita dapat tinggal kita substitusikan. Ini kita dapatkan 1 min X aksen kuadrat plus Y aksen min 4 kuadrat ya, sama dengan 4 dikuadratkan dapat X aksen kuadrat min 2 X aksen plus 1, ini Y aksen kuadrat min 8 Y aksen plus 16 sama dengan 4. Kita kumpulkan yang sejenis ya. Sekarang untuk X ini X kuadrat, ini Y aksen kuadrat, ini min 2 X aksen, ini min 8 Y aksen. Ini 1 tambah 16 17. 17 kurangi 4 13 ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, untuk soal yang nomor 10. Lanjut lagi di nomor 11, Q3 dengan titik-titik sudut A 0,0, B 1,2 dan C negatif 3, negatif 6 dengan translasi negatif 3, 4 memiliki bayangan. Nah, ini translasi ya. Kalau translasi pergeseran itu berarti ditambah min 3, 4 dari masing titik-titiknya. Nah, ini ditambah jadi min 5, 3, 1, 2 ditambah negatif 5, 3, itu hasilnya adalah negatif 4, 5. Min 3, min 6, ini kita tambah negatif 5 sama 3, didapat negatif 8, 5. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, jawabannya yang B. Oke, sudah sesuai semua. Sekarang kalau sudah, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Jika titik P ini A, B dirotasikan sejauh pusat O 0,0 sejauh 90 derajat, negatif 90 derajat
180 derajat dan negatif 180 derajat. Maka bayangan dari P aksen berturut-turut. Nah, sekarang kita ingat kembali ya untuk rotasi. Kalau rotasi saya misalkan di sini berlawanan dulu ya, 90 derajat, 180 derajat sama 270 derajat. Nah, dari titik AB ini ya untuk 90 derajat yang pertama B kita pindah di depan ya. Jadi dari B kita pindah di depan dikali min. Nah, pindah ke depan. Untuk yang A ini kita tinggal pindah ke belakang ya. Jadi ini A pindah ke belakang, yang B-nya pindah depan tapi dikali min. Nah, sehingga dapat negatif B, A. Nah, caranya sama. Selanjutnya kalau mau 180, yang A kita pindah depan tetapi kita kalikan sama min, dapat negatif A. Lalu yang B ya, yang B-nya min B kita tinggal pindah belakang. Jadi 180 derajat itu negatif A, negatif B. Nah, caranya sama untuk 270. Ini dipindah depan tapi dikali min dapat B, lalu min A-nya tinggal pindah belakang. Nah, sekarang bagaimana kalau dia yang searah ya, negatif 90 derajat. Nah, ini tinggal 360 derajat dikurangi 90 derajat, 270 derajat. Jadi kita cukup mencari yang 270 derajat, yaitu B, negatif A. Nah, jadi kita dapatkan 90 derajat itu min B, A, ini B, negatif A. Lalu kalau 180 derajat itu sama ya, negatif A, negatif B. Karena kalau kita pakai yang ini 360 derajat itu juga hasilnya 180 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke. Next, lanjut di nomor berikutnya, nomor 13. Diketahui kubus ABCD FGH rusuknya 8. M itu titik tengah EH. Jarak titik M ke AG. Nah, jadi di sini ada kubus ABCD EFGH. M-nya titik tengah EG. Kita hubungkan dulu ya. Nah, kita akan menentukan jarak dari M ke AG, yaitu M aksen. Nah, kita tinggal pakai Pitagoras. Yang pertama kita cari MG dulu dengan menggunakan Pitagoras. Sisinya itu kan 8 ya, jadi MH-nya karena setengahnya 4. Jadi di sini akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 64 tambah 16, 80. Akar 84 akar 5. Baru kita cari yang MG ya. Ini MG aksennya itu kan berarti setengah dari AG ya. Ya, jadi setengahnya itu 4 akar 3. Lalu kalau MM aksen itu kita pakai Pitagoras juga ya, dari MG kuadrat dikurangi M aksen G kuadrat. Nah, kita dapatkan di sini 80 dikurangi 48, 32. Akar 32 kita dapatkan yaitu yang A ya, 4 akar 2. Lanjut lagi di nomor berikutnya, di nomor 14. Jika G memiliki 2 titik potong pada bidang U, maka yang A, garis G berpotongan dengan bidang U. Oke, bukan. Garis G terletak tegak lurus dengan bidang U. Yang C, garis G terletak di bidang U, G-nya menembus. Kalau yang E, sejajar. Oke, ini ada jika G memiliki 2 titik potong ya pada bidang U. Yang tepat adalah C, garis G terletak di bidang U. Next, lanjut di nomor berikutnya. Melalui 2 titik dapat tepat dibuat satu garis. Ini merupakan apa? Lema, aksioma, teorema akibat, teorema atau definisi. Nah, ini adalah merupakan aksioma. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.